Halo guys, jadi aku di sini mau menjelaskan tentang materi edukasi hukum, yaitu pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat. Kalian di sini tahu nggak sih apa itu edukasi hukum? Nah, edukasi hukum dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sistem hukum, peraturan perundang-undangan, serta mekanisme penegakan hukum. Edukasi hukum mencakup pengajaran tentang hak asasi manusia, tanggung jawab warga negara, serta upaya partisipasi aktif dalam penegakan hukum. Selanjutnya aku mau menjelaskan tujuan edukasi hukum. Jadi yang pertama, tujuan edukasi hukum yaitu meliputi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang sadar hukum cenderung lebih memahami pentingnya mematuhi peraturan, baik yang berkaitan dengan individu maupun kepentingan bersama. Nah, yang kedua yaitu meminimalisasi pelanggaran hukum. Pemahaman tentang konsekuensi hukum dapat mencegah tindakan yang melanggar hukum. Yang ketiga, yaitu memberdayakan masyarakat. Edukasi hukum bertujuan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka secara legal. Yang keempat, yaitu mendukung penegakan hukum. Partisipasi aktif masyarakat yang paham hukum akan membantu proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, yang kelima yaitu menjaga keadilan sosial. Edukasi hukum memastikan bahwa semua pihak memahami prinsip keadilan sehingga dapat berdampingan secara harmonis. Seterusnya aku mau menjelaskan yaitu materi dalam edukasi hukum. Materi dalam edukasi hukum dibagi dalam banyak hal, yaitu yang pertama, dasar-dasar hukum, diantaranya ada pengertian hukum dan fungsinya, sumber hukum seperti undang-undang, adat, dan hukum internasional, prinsip supremasi hukum atau rule of law. Yang kedua yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia diantaranya yaitu konsep dasar HAM dan pengakuan dalam sistem hukum nasional, hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, perlindungan HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara. Diantaranya hak untuk memperoleh perlindungan hukum, kewajiban mematuhi hukum dan norma sosial, terus pentingnya menjaga ketertiban umum. Yang keempat yaitu peraturan hukum yang berlaku. Di antaranya sistem hukum di Indonesia seperti hukum perdata, pidana, administrasi negara. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang peraturan sehari-hari seperti hukum lalu lintas, pajak, atau kontrak. Yang terakhir yaitu mekanisme penyelesaian sengketa, proses litigasi atau pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Selanjutnya aku mau menjelaskan fungsi dan wewenang lembaga tersebut dalam sistem hukum. Nah, yaitu metode edukasi hukum. Metode edukasi hukum juga dijelaskan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama kampanye publik melibatkan media massa, seminar, lokakarya untuk menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pembelajaran di sekolah seperti menanamkan pendidikan hukum melalui kurikulum pendidikan formal. Nah, yang ketiga yaitu pemberdayaan komunitas, memberikan pelatihan hukum langsung kepada masyarakat melalui kegiatan berbasis komunitas. Yang keempat yaitu pendekatan digital menggunakan platform digital seperti media sosial, situs web, atau aplikasi untuk menyampaikan edukasi hukum secara lebih luas. Yang kelima yaitu simulasi dan permainan edukatif menggunakan simulasi kasus hukum atau permainan edukatif untuk mempermudah pemahaman. Selanjutnya aku mau menjelaskan tentang manfaat edukasi hukum. Yang pertama yaitu peningkatan ketertiban dan keamanan. Masyarakat yang memahami hukum cenderung lebih mematuhi aturan sehingga lingkungan yang lebih aman. Yang kedua yaitu perlindungan hak individu. Edukasi hukum memastikan setiap individu mampu memperjuangkan
selanjutnya aku mau menjelaskan tentang manfaat edukasi hukum. Yang pertama yaitu peningkatan ketertiban dan keamanan. Masyarakat yang memahami hukum cenderung lebih mematuhi aturan sehingga lingkungan yang lebih aman. Yang kedua yaitu perlindungan hak individu. Edukasi hukum memastikan setiap individu mampu memperjuangkan hak-haknya saat mau mengalami ketidakadilan. Terus yang ketiga yaitu penguatan partisipasi masyarakat. Warga yang sadar hukum lebih aktif berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan politik. Yang keempat yaitu pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengetahuan hukum dapat mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi serta pelaksanaan hukum. Terus selanjutnya aku mau menjelaskan tantangan dalam edukasi hukum. Di antaranya yaitu yang pertama, minimnya akses informasi. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang tidak memiliki akses terhadap informasi hukum. Yang kedua, yaitu kesenjangan sosial dan pendidikan. Ketimpangan sosial dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi hambatan dalam penerimaan materi hukum. Jadi yang ketiga, kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Edukasi hukum seringkali menjadi prioritas dalam program kerjasama pemerintah. Yang keempat yaitu budaya hukum. Budaya hukum yang lemah, masih banyak masyarakat yang kurang menghargai atau memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir aku mau menjelaskan kesimpulan dari materi aku yang tadi sudah aku jelaskan. Jadi, edukasi hukum merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera. Dengan pemahaman hukum yang memadai, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis dan berkontribusi terhadap penegakan keadilan. Oleh karena itu, semua pihak pemerintah, lembaga, pendidikan, organisasi masyarakat, hingga individu perlu berperan aktif dalam mendorong dan mendukung program edukasi hukum di berbagai tingkat. Jika ingin diperdalam, materi ini bisa dilengkapi dengan contoh, kasus, atau aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Anda juga dapat menyelesaikan topik ini berdasarkan kebutuhan audiens. Terima kasih, segitu aja materi yang aku dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.